Halo anak-anak kelas 8, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Ibu Sias dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan hari ini, kalian masih belajar bab yang keempat, yaitu persamaan garis lurus. Jika kemarin kalian sudah belajar menentukan gradien, masih ingat ya gradien itu apa? Ya, gradien adalah kemiringan garis lurus. Tetapi pada pertemuan kali ini, kalian akan belajar tentang menentukan persamaan garis lurus jika diketahui satu titik. Disimak baik-baik ya videonya, dan juga mohon dipersiapkan modulnya terlebih dahulu karena di situ ada isian yang harus kalian isi. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, kalian harus dapat menentukan persamaan garis lurus atau PGL jika diketahui satu titik dan gradien. Yang kedua, kalian harus dapat menentukan persamaan garis lurus atau PGL jika diketahui satu titik dan sejajar dengan garis lain. Dan yang ketiga, kalian harus dapat menentukan persamaan garis lurus atau PGL jika diketahui satu titik dan tegak lurus dengan garis lain. Persamaan garis lurus jika diketahui satu titik dirumuskan dengan Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X kurangi X1. Diingat baik-baik ya rumusnya. Y kurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X kurangi X1. Sekarang tentang persamaan garis lurus jika diketahui satu titik dan gradien. Contohnya, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 6,7 dengan kemiringan 1/2. Kemiringan sama saja dengan gradien. Jadi di sini diketahui satu titik yaitu 6,7 dan gradien atau M-nya 1/2. Maka 6,7 kita sebut X1 dan Y1, kemudian 1/2 kita sebut dengan M. Tadi persamaan garis lurus dirumuskan dengan Y kurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X kurangi X1. Karena Y-nya tidak ada, Y-nya tetap. Y kurangi Y1-nya diganti dengan 7, M-nya diganti dengan 1/2 dalam kurung X-nya tetap dikurangi 6. Karena di sini ada pecahan, supaya kita lebih mudah dalam menghitungnya, maka kita kalikan dengan penyebutnya. Karena penyebutnya 2, maka dikali dengan 2. Y kali 2, jadinya 2Y. Kurangi 7 kali 2, 14, sama dengan 1/2 kali 2, hasilnya 1, yang di dalam kurung tetap. Kemudian tinggal buka kurungnya. 2Y min 14 sama dengan 1 kali X 1X kurangi 1 kali 6, 6. Lalu pindah ruas. X-nya dibiasakan positif. Karena X-nya di situ sudah positif, maka X-nya tetap di ruas kanan. Maka yang harus pindah ruas adalah Y-nya. Maka 0 sama dengan X kurangi 6. 2Y pindah ke kanan jadinya negatif 2Y, min 14 pindah ke kanan jadinya tambah 14. Kemudian di sini yang dapat diselesaikan adalah negatif 6 tambah 14. Hasilnya adalah plus 8. Maka 0 sama dengan X min 2Y tambah 8. Ini jika dinyatakan dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Misalkan ada soal pilihan ganda yang ditanyakan bukan bentuk yang seperti ini, maka bisa digunakan cara lain. Atau dari 2Y min 14 sama dengan X min 6 tadi kita tulis kembali. Lalu kita ubah jadi Y sama dengan. Karena diubah jadi Y sama dengan, maka yang tetap di ruas kiri adalah 2Y sama dengan X kurangi 6, min 14 pindah ke kanan jadinya tambah 14. Maka 2Y sama dengan X tambah 8. Kemudian karena di depan Y ada angka 2,
supaya jadi Y sama dengan, maka dibagi dengan 2. Hasilnya adalah Y sama dengan 1 bagi 2 1/2 X ditambah 8 bagi 2 hasilnya 4. Ini bentuk Y sama dengan MX tambah C. Begitu ya. Tetapi jika misalkan soal urean, sampai ke bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0 saja, itu boleh. Nah, berikutnya. Jika diketahui satu titik dan sejajar dengan garis lain. Contohnya, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 7,2 dan sejajar dengan garis 2X min 5Y sama dengan 8. Tadi harus diketahui satu titik dan gradien. Di sini belum ada gradiennya, maka dicari gradiennya terlebih dahulu. Karena sejajar dengan garis 2X min 5Y sama dengan 8, maka mencari gradien dari garis 2X min 5Y sama dengan 8. Kemudian titik 7,2 kita sebut X1 dan Y1. Lalu dari 2X min 5Y sama dengan 8 kita cari gradiennya. Ini XY-nya satu ruas, maka mencari gradien, masih ingat jika pada persamaan garis lurus XY-nya satu ruas, rumusnya adalah M sama dengan min A per B. Min A artinya angka di depan X, jadinya negatif 2 per negatif 5. Jika disederhanakan, min bagi min hasilnya positif, hasilnya adalah 2 per 5. Karena sejajar, maka gradiennya adalah 2 per 5. Setelah itu, setelah ketemu gradiennya, kita masukkan ke rumus. Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Y-nya tetap, Y1-nya diganti 2, sama dengan gradiennya tadi 2 per 5, dalam kurung X kurangi X1-nya diganti dengan 7. Ini ada pecahan lagi, supaya tidak pecahan maka harus dikalikan. Kali berapa? Kali 5. Kenapa kali 5? Karena penyebutnya 5. Jadinya Y kali 5, 5Y kurangi 2 kali 5, 10 sama dengan 2 per 5 kali 5, 2 dalam kurung X min 7. Lalu buka kurung, jadinya 5Y kurangi 10 sama dengan 2 kali X, 2X kurangi 2 kali 7, 14. Maka hasilnya adalah 0 sama dengan 2X min 14 min 5Y plus 10. Maka 0 sama dengan 2X min 5Y min 4. Ini jika bentuknya AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jika diubah ke bentuk Y sama dengan, maka 5Y min 10 sama dengan 2X min 14 kita tulis kembali. Lalu yang tetap di kiri yang Y-nya, yaitu 5Y sama dengan 2X min 14 tambah 10. Kemudian yang bisa diselesaikan adalah negatif 14 tambah 10, yaitu min 4. Jadi 5Y sama dengan 2X kurangi 4. Karena di depan Y angkanya 5, maka dibagi dengan 5. Jadinya Y sama dengan 2 bagi 5, 2 per 5. X kurangi 4 bagi 5, 4 per 5. Ini jika dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Berikutnya, jika diketahui satu titik dan tegak lurus dengan garis lain. Contohnya, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 2,1 dan tegak lurus dengan garis yang melalui titik 2, negatif 4 dan 5, negatif 2. Nah, di sini tegak lurus. Belum ada gradiennya, kita cari gradiennya terlebih dahulu. Min 2,1 disebut X1 dan Y1, kemudian mencari gradien karena diketahui 2 titik. Maka rumusnya adalah, yaitu titik 2, min 4 dan 5, min 2, maka digunakan rumus Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Y2-nya masih ingat ya, negatif 2 kurangi negatif 4 per 5 dikurangi 2. Kurang ketemu min jadinya tambah. Jadi min 2 tambah 4 per 5 kurangi 2 hasilnya 3.
min 2 tambah 4 hasilnya 2/3. Jika tegak lurus, maka gradiennya berlawanan dan berkebalikan. Bedakan sama yang tadi ya. Tadi sejajar langsung dimasukkan karena kalau sejajar gradiennya sama. Tetapi jika tegak lurus, gradiennya berlawanan dan berkebalikan. Itu positif, lawannya negatif. Kebalikannya 3/2. Jadinya negatif 3/2. Kemudian dimasukkan ke rumus Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Y-nya tetap, kurangi Y1-nya diganti 1, M-nya diganti negatif 3/2 dalam kurung X kurangi X1-nya diganti dengan min 2. Maka Y min 1 sama dengan min 3/2 dalam kurung X itu min ketemu min jadinya tambah 2. Pecahan lagi, supaya tidak pecahan dikali dengan, karena penyebutnya 2 dikali dengan 2. Y kali 2 jadinya 2Y kurangi 2 sama dengan negatif 3/2 kali 2. Hasilnya adalah negatif 3 dalam kurung X tambah 2. Tinggal buka kurung, jadinya 2Y min 2 sama dengan min 3X min 6. Jadi, karena di situ X-nya negatif, maka kita pindah ke kanan. Ke kiri. Jadinya 2Y min 2 tambah 3X tambah 6 sama dengan 0. Yang bisa diselesaikan min 2 tambah 6, yaitu plus 4. Jadinya 3X tambah 2Y tambah 4 sama dengan 0. Ini jika dinyatakan dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jika dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, maka ini kita tulis kembali 2Y min 2 sama dengan min 3X tambah kurangi 6, supaya jadi Y sama dengan yang tetap di kiri yang ada Y-nya, yaitu 2Y sama dengan negatif 3X kurangi 6, min 2 pindah ke kanan jadinya plus 2. Jadinya 2Y min 3X kurangi 4. Karena di depan Y angkanya 2, maka kita bagi 2. Jadinya Y sama dengan min 3/2X kurangi 4 bagi 2, 2. Ini jika bentuknya dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Bagaimana setelah melihat video pembelajaran tadi? Jika masih mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya melalui WA atau melalui forum pada Google Classroom. Kemudian untuk latihan pada pertemuan kali ini, kalian kerjakan buku Bu Pena halaman 71 bagian B nomor 2A dan 2B, dan buku Bu Pena halaman 76 bagian B nomor 2A, 3A, dan 3C. Latihan tadi kalian kerjakan di buku latihan. Jika sudah selesai, difoto dan diupload di GC dalam latihan soal persamaan garis lurus melalui satu titik. Upload paling lambat hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 jam 14.00. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan berikutnya, kalian akan belajar mengenai menentukan persamaan garis lurus melalui dua titik. Mohon dipersiapkan terlebih dahulu. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Selamat belajar, selamat berlatih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Patuhi dan jadikan kebiasaan.